Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ainun Hidayat, kelas Hukum Ekonomi Syariah C, NIM 1100119097. Baik, saya akan menguraikan jawaban dari soal ujian akhir semester mata kuliah Administrasi Peradilan Agama. Baik, yang pertama yaitu mengenai aplikasi Accour serta kelebihan dan kekurangan dari aplikasi tersebut. Aplikasi Accour atau Accour adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, taksiran panjar biaya secara elektronik, pembayaran panjar biaya secara online, pemanggilan secara online, dan bahkan persidangan secara online dengan mengirim dokumen persidangan baik berupa replik, daplik, kesimpulan, dan jawaban. Aplikasi Accour perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya, yaitu menerima pendaftaran perkara secara online, di mana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. Ruang lingkup aplikasi Accour dapat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama filing, artinya pendaftaran perkara secara online di pengadilan. Yang kedua payment, pembayaran panjar biaya secara online. Yang ketiga summons, yaitu pemanggilan pihak secara online. Dan yang terakhir adalah litigation, artinya persidangan secara online. Adapun kelebihannya yaitu yang pertama menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara. Yang kedua yaitu pembayaran biaya panjar yang dapat dilakukan dalam saluran multi channel atau dari berbagai metode pembayaran dan bank. Yang ketiga yaitu dokumen terarsip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media. Yang keempat yaitu proses temu kembali data yang lebih cepat. Selanjutnya yaitu kekurangannya. Salah satunya yaitu sarana dan prasarana di sejumlah wilayah yang belum memadai. Misalnya dalam pelosok-pelosok itu jaringannya belum memadai, dan juga belum banyak pengacara yang menggunakan aplikasi Accour itu. Yang kedua yaitu mengenai kasus maladministrasi. Salah satu kasus yang akan saya angkat yaitu kasus yang begitu menarik mengenai perpanjangan masa tahanan terhadap terpidana. Perpanjangan masa tahanan terhadap terpidana bernama Tumpuk Johni Purba. Pada putusan PN Bandung 2016, Johni itu dijatuhi hukuman penjara 1 tahun 6 bulan. Tetapi di putusan banding pengadilan tinggi, hukuman Johni naik menjadi 4 tahun dan denda 50 juta rupiah. Adapun di tingkat kasasi MA membatalkan putusan PT dan mengembalikan hukuman Johni seperti semula. Sangat disayangkan karena terjadi kekeliruan dalam petikan putusan. Petikan yang diterima Johni itu menyatakan bahwa ia dipenjara atau ia dihukum 4 tahun, meskipun MA dalam putusan resmi telah membatalkan putusan di pengadilan tinggi. Ini termasuk kelalaian teknis, tetapi sangat berdampak signifikan. Orang yang sudah mau bebas malah dijatuhi hukuman, hukumannya itu diperpanjang. Naiknya jumlah laporan juga dan karakteristik laporan yang tidak jauh berbeda dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa pengawasan terhadap aparatur pengadilan itu masih lemah. Padahal sejak tahun pertengahan 2016 Ombudsman itu sudah meminta MA memperbaiki pengawasan internal. Pengawasan internal itu harus lebih dioptimalkan. Selanjutnya yang ketiga, mengapa penegakan hukum di Indonesia itu dikatakan tumpul ke atas tetapi tajam ke bawah. Penegakan hukum di Indonesia memang sering diibaratkan dengan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas, karena penegakan hukum di Indonesia itu sering dipengaruhi oleh status sosial dan kekayaan pelaku dari mereka. Artinya banyak kasus-kasus pada rakyat dengan keadaan ekonomi menengah ke atas yang melakukan pelanggaran terhadap hukum hanya diberi hukuman yang ringan, tetapi hal sebaliknya terjadi pada rakyat golongan menengah ke bawah. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.